Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Qasim Al-Kusyairi. Saya adalah seorang pengusaha di bidang alas kaki. Terutama bidang usaha ini saya berfokus pada alas kaki wanita. Saya sudah menggeluti usaha ini selama 10 tahun dan di sini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana caranya memasarkan produk alas kaki wanita di era industri 4.0 saat ini. Sebelum masuk ke topik utama, saya akan intermezzo sedikit bahwa semakin hari, terutama saat ini, semakin banyak orang-orang yang malas untuk pergi keluar. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu yang kita perlukan itu semuanya bisa menggunakan alat kecil ini. Mulai dari berbelanja bulanan, belanja fashion, belanja baju, pokoknya segala kebutuhan yang kita butuhkan itu semuanya sudah bisa diakses melalui teknologi seperti HP ini saat ini. Kita bisa berbelanja misalkan kita ingin berbelanja baju, kita bisa belanja di aplikasi Shopee, Tokopedia, Blibli dan segala macam. Kalau misalkan kita ingin berbelanja bulanan, kita bisa menggunakan aplikasi seperti Gojek. Di Gojek kan ada GoMart ya. Nah, seperti itu. Kita tinggal order, lalu barang-barang belanja bulanan saat kita itu datang ke rumah dengan otomatis. Tapi sesuai dengan yang kita pesan. Karena mengingat pada zaman dulu orang-orang seperti kita apabila ingin berbelanja, kita itu harus pergi keluar. Misalkan kita ingin berbelanja baju, kita harus pergi ke mall, ke pasar, atau ke toko retail yang menjual baju tersebut. Misalkan kita ingin berbelanja baju, kita misalkan contohnya ke Matahari, atau mungkin yang harga-harganya miring, kita pergi belanja ke pasar, atau kita ingin membelinya banyak secara grosir, kita bisa beli ke pasar juga. Namun sekarang ini dengan banyaknya teknologi, dengan kemajuannya teknologi, kita bisa berbelanja hanya melalui handphone saja, melalui aplikasi-aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, segitu saja intermezzonya. Kita langsung kepada tips-tipsnya. Oke, tips yang pertama adalah tentukan segmen mana yang ingin diambil dengan tujuan agar kita tidak salah melangkah dalam memasarkan produk kita. Contohnya itu adalah desain. Desain ini adalah soal selera ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan desain itu bagus atau tidak karena itu tergantung selera masing-masing orang. Namun, kita bisa memilih target mana yang ingin menjadi target produk kita. Misalkan gini, desain usia rata-rata umur sekitar 18 tahun sampai 25 tahun itu pasti mereka menginginkan desain alas kaki yang keren dan enak dilihat, nyaman dipakai mah mungkin urusan belakangan ya, yang penting keren dulu. Sedangkan kalau misalkan menurut usia-usia ibu-ibu, misalkan usia 30 sampai 40 tahun ke atas, pasti mereka ingin menggunakan desain alas kaki yang simpel-simpel aja, nggak rame, dan yang paling utama itu nyaman dipakai. Dan yang harus saya tekankan di sini, segmen mana ini, kita harus mempunyai ciri-ciri bahwa desain tersebut itu adalah desain dari produk kita. Jadi mempunyai ciri khas gitu yang harus saya tekankan di sini. Karena menurut saya kalau misalkan kita tidak mempunyai ciri khas yang berbeda, kita itu ya sama-sama aja kayak kompetitor lain. Jadi tidak ada hal keunikannya gitu dari produk kita. Dan yang kedua adalah tentukan target pasar kita. Karena target pasar ini yang menentukan diterima atau tidaknya produk kita. Contohnya seperti ini. Remaja zaman sekarang tidak mungkin menggunakan alas kaki yang sederhana. Contohnya sederhana itu misalkan
Oh, sandal jepit. Remaja zaman sekarang itu pasti jarang menggunakan sandal jepit, Crocs atau apa. Pasti kebanyakan itu menggunakan flat shoes, sandal heels, seperti itu. Sedangkan kalau misalkan usia-usia wanita, ibu-ibu usia 30 sampai 40 tahun ke atas, mereka pasti lebih memilih menggunakan sandal yang nyaman dipakai dan simple seperti sandal jepit karena mudah dipakai, atau yang saya tahu itu adalah nama sendalnya sendal K-Walk. K-Walk itu adalah brand dari Jako yang itu jatuhnya adalah sendal terapi. Karena itu banyak, itu menurut saya itu menggunakan, karena menurut saya itu target pasarnya adalah kepada orang-orang yang ibu-ibu yang usianya 30 sampai 40 tahun, 50 ke atas, 50 tahun ke atas bahkan. Dan itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah tentukan positioning kita. Tentukan citra, image, atau persepsi atau apapun terkait dengan produk alas kaki kita yang kita buat agar kita bisa memahami kebutuhan para pelanggan kita. Contohnya adalah kita menempatkan produk kita berbeda dari yang lain. Contohnya kita menempatkan produk kita dari yang lain itu adalah misalkan gampangnya seperti ini. Caranya itu dari packagingnya misalkan. Mungkin kebanyakan orang menggunakan packaging hanya menggunakan kardus polos saja, tidak begitu menarik gitu. Sedangkan kita bisa membangun image bahwa produk alas kaki kita itu menggunakan packaging yang aman dan bagus, tentunya enak dilihat, sehingga kalau misalkan ada orang yang ingin memberikan hadiah dari produk kita itu, mereka itu tidak malu gitu. Tidak perlu repot-repot untuk misalkan seperti membeli box lagi, hanya tinggal menggunakan kantong tote bag. Bahkan kalau misalkan lebih baik lagi, misalkan apabila ada hadiah, kita itu mempunyai paket untuk hadiah gitu. Jadi misalkan dalam satu pembelian itu kita bisa mendapatkan kartu ucapannya, atau misalkan paper bagnya juga spesial hari ulang tahun gitu, dan semacamnya. Dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin hanya singkat, namun semoga berguna bagi teman-teman semua. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena waktu 10 tahun juga masih membutuhkan terus belajar, karena bisnis itu ya tidak hanya sekedar jalan lalu ini, tapi kita juga harus ada evolusi terus, harus berkembang terus. Jadi saya juga harus masih banyak belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Semoga usaha yang teman-teman geluti saat ini bisa berkembang pesat di Indonesia maupun bisa sampai ke luar negeri, dikenal oleh mancanegara. Terima kasih semuanya. Selamat tinggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.